Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswat Wincasana, kelas 6C Manajemen Malam, NIM 241218142. Saya akan menjelaskan tentang bab 9. A. Rumusan model analisis pasar. Dalam pengertian sederhana, pasar adalah tempat terjadinya transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada waktu yang tertentu. B. Market demand atau permintaan pasar. Pengertian permintaan pasar atau suatu produk, jasa, menurut Kotler adalah jumlah keseluruhan yang akan dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu di daerah, di lingkungan pemasaran tertentu. Lingkup kajian analisis pasar. Analisis pasar meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif mengidentifikasi, memisahkan, dan membuat deskripsi pasar. Sedangkan analisis kuantitatif menghitung besar perkiraan penjualan 1 tahun yang akan datang. D. Prosedur analisis pasar. Ada banyak prosedur yang bisa diikuti agar studi pasar berjalan dengan efisien dan efektif. Beberapa prosedur tersebut yaitu menentukan tujuan studi, studi pasar informal, studi pasar formal, studi data sekunder, dan data premier. Positioning adalah membangun persepsi relatif satu produk dibandingkan dengan produk lain. Ada 2 macam positioning, yaitu repositioning, yaitu kegiatan yang melibatkan penggantian identitas produk, sedangkan depositioning, yaitu kegiatan untuk mengganti jalinan kompetitor. A. Strategi positioning produk, antara lain positioning pada fitur spesifikasi produk, spesifikasi penggunaan produk, frekuensi penggunaan produk, dan alasan memilih produk tersebut, dan lain-lain. Konsep positioning ada 3, yaitu foundation positioning, symbolis positioning, experiential positioning. 3. Merek adalah simbol perwujudan seluruh informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa. B. Model analisis kelayakan bisnis dalam pemasaran. 1. Konsep analisis kelayakan bisnis dalam pemasaran. Aspek pasar adalah upaya mengetahui besarnya permintaan pasar yang akan diterima dari masyarakat, juga untuk menempatkan posisi yang menguntungkan bagi proyek yang akan dijalankan. 2. Analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Ada beberapa aspek pasar dan pemasaran yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis, yaitu sebagai berikut: daya serap pasar, penawaran yang ada, dan kondisi pasar. 1. Rantai pemasaran. Rantai pemasaran mempunyai pengaruh dalam mendapatkan margin atau keuntungan. 2. Penetapan harga. Tujuan dalam penyusunan studi kelayakan bisnis adalah menilai seberapa jauh sebuah gagasan, usaha, atau proyek dapat menghasilkan benefit atau manfaat, baik dalam arti financial benefit maupun social benefit. Penetapan harga dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut: dengan menentukan keuntungan dengan anggaran biaya produk. Model analisis forecasting penjualan. 1. Konsep analisis forecasting penjualan. A. Pengertian forecasting. Forecasting adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis pada masa mendatang, yaitu mengukur dapat dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode matematik dan statistik, dan kualitatif menggunakan judgment atau pendapat. Forecasting penjualan. Forecasting penjualan merupakan perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan forecasting penjualan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi suatu forecasting atau peramalan penjualan, yaitu sebagai berikut: sifat produk, metode distribusi, besarnya perusahaan dibandingkan dengan pesaing, tingkat persaingan, data historis. 2. Teknik-teknik dalam peramalan penjualan. Bersifat kualitatif, yaitu cara penaksiran yang menitikberatkan pendapat seseorang. Bersifat kuantitatif, yaitu cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan angka yang menggunakan berbagai metode statistik. 3. Metode analisis dalam peramalan penjualan. A. Forecast berdasarkan pendapat atau judgmental method. Hal-hal yang dapat dikategorikan forecast berdasarkan pendapat judgmental method terdiri atas sebagai berikut: mode analisis time series. Pengenalan analisis serial waktu atau time series
Tim series pada dasarnya digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu data-data yang dikumpulkan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi data tim series. Ada 4 yang mempengaruhi data tim series. Dalam data ekonomi, biasanya kita mendapatkan fluktuasi atau variasi dari waktu ke waktu atau disebut dengan variasi tim series. 3. Penggunaan metode dalam tim series. Metode yang sering digunakan dalam analisis runtun waktu adalah semi-average, moving average, dan least square. Data tim series adalah nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu, misalnya hari, minggu, bulan, dan tahun. 4. Teknik pembuatan model tren. Metode tren adalah keadaan data yang menarik atau menurun dari waktu ke waktu. A. Model tren linear. B. Variasi musiman. 5. Metode untuk menghitung angka indeks musiman. Ada beberapa metode untuk menghitung angka indeks musiman, antara lain metode rata-rata sederhana atau simple average method. A. Mencari indeks musiman dengan metode rata-rata sederhana. Indeks musiman dapat digunakan untuk menguraikan perkiraan atau ramalan penjualan tahunan menjadi perkiraan penjualan per bulan pada tahun mendatang. Metode dekomposisi. Dekomposisi adalah prosedur dalam menganalisis data serial waktu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor komponen yang ada dalam suatu periode data. Metode semi-average. Semi-average jumlah tahun genap dengan pembagian tahun genap. Semi-average jumlah tahun genap dengan pembagian tahun ganjil. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Saudara Mustafa. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa, NIM 241218147, kelas 6C Manajemen Malam. Nah, di sini saya mau mempresentasikan bab 10, yaitu tentang analisis kelayakan aspek dan teknologi. Studi kelayakan bisnis pada aspek teknik dan teknologi. Bisa didefinisikan bahwa aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan mengoperasikannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Yang kedua, tujuan studi kelayakan bisnis aspek teknik dan teknologi merupakan memastikan secara teknik dan pilihan teknologi tertentu rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek maupun operasional rutin. 4. Beberapa hal yang akan dicapai perusahaan dalam penilaian aspek teknik dan teknologi, yaitu antara lain A. Menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. B. Menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang C. Menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. 3. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Bagian A. Strategi produksi dan perencanaan produk. B. Proses pemilihan teknologi untuk produksi. C. Jenis teknologi untuk produksi. Ada dua jenis teknologi proses produksi, yaitu sebagai berikut. 1. Proses kontinu. Proses ini umumnya dimaksud untuk menghasilkan volume output yang besar karena sifat operasinya yang berulang-ulang. Dapat dicapai optimasi dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya baik peralatan maupun tenaga kerja. Selanjutnya, 2. Proses intermittent atau batch. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi, yaitu A. Dapat menghasilkan mutu produksi yang dikehendaki pasar. B. Harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. Pilihan jenis teknologi juga dipengaruhi oleh kemungkinan pengadaan tenaga ahli,
seperti bahan baku, pembantu yang diperlukan untuk penerapannya. Selanjutnya, B. Layout atau tata letak. Tujuan utama layout adalah optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Berbagai pola layout seperti layout fungsional, layout produksi, layout kelompok, dan layout posisi tetap dapat diterapkan dalam perusahaan. B. Penentu kapasitas produksi. Kapasitas adalah kemampuan pembatasan dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan input atau keluaran output. 10. Kapasitas produksi ekonomis adalah volume atau jumlah satuan produksi yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu. Misalnya 1 hari, bulan, atau tahun secara menguntungkan. 1. Lokasi usaha dan layout. A. Lokasi usaha. Ada 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan penentu lokasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri. 2. Bobot pengaruh letak daerah pemasaran produksi dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Selanjutnya, 1. Kriteria dalam desain fasilitas. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai layout pabrik menurut Suat Husnan dan Suwarsono yaitu sebagai berikut. A. Konsisten dalam teknologi produksi. B. Arus produksi dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. C. Penggunaan ruang yang optimal. D. Terdampak kemungkinan agar mudah melakukan penyesuaian ataupun ekspansi. E. Meminimalisasi biaya produksi yang memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Selanjutnya, 2 unsur dalam desain fasilitas. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam tata letak fasilitas jasa meliputi hal-hal berikut. A. Pertimbangan spesial, artinya aspek-aspek seperti simetri, proporsi, tekstur, warna, dan lain-lain sebaiknya dipertimbangkan, dikombinasikan, dan dikembangkan untuk memancing respon intelektual ataupun emosional para pemakar atau orang yang melihatnya. B. Perencanaan ruangan. Unsur ini memiliki perencanaan interior dan arsitektur seperti penempatan perabotan dan perlengkapannya ruang, desain aliran sirkulasi, dan lain-lain. C. Perlengkapan atau perabotan. Unsur ini memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai tolak ukur status pemilik atau penggunanya. Selanjutnya, pengawasan perencanaan kualitas. Aktivitas ini terdiri atas langkah-langkah berikut. A. Menentukan konsumen. B. Menentukan kebutuhan atau keinginan konsumen. C. Mengembangkan jasa dan kualitas yang sesuai. D. Mengembangkan proses jasa sebagai pedoman bagian operasi atau produksi. 2. Pengendalian kualitas. Aktivitas ini dilakukan pada tahap operasi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu A. Evaluasi performa aktual. B. Membandingkan performa aktual dengan sasaran yang direncanakan. C. Mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Sekian, terima kasih.